Dan saudara, informasi terkini soal update korban bencana Sumatera, di hari Selasa kita sudah bergabung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Terima kasih banyak Pak Abdul Muhari atas waktunya bersama Kompas TV, Pak. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Pak Muhari. Pak, untuk update korban bisa disampaikan Pak hingga hari Selasa tanggal 2 Desember pukul 14.11 waktu Indonesia Barat, Pak? Untuk update korban, kita sudah membuka laman real time yang berisi data-data terhubung dengan kabupaten kota, sehingga ketika upaya pencarian dilakukan dan ada penambahan itu akan selalu terupdate. Per sore kemarin cut off data pukul 17 itu 604. Siang ini datanya sudah bergerak lagi, nanti kami akan cut off data lagi di pukul 16.00. Oke. Yang pasti ini tetap akan dinamis, Mas. Masih ada sekitar 400 jiwa yang masih hilang, yang kami beserta tim gabungan masih terus berjibaku untuk mempercepat upaya pencarian di beberapa daerah dan kabupaten kota di 3 provinsi ini. Oke. Jadi data yang saat ini juga dimiliki dari BNPB terkait dengan korban bencana Sumatera per pukul 19 waktu Indonesia Barat hari Senin kemarin ada 604 korban jiwa ya Pak? Benar, ya. Dan nanti akan diupdate pada pukul 6 sore. Kita cut off data, tetapi kita sudah membuka laman dashboard yang real time, jadi setiap kali ada penambahan dari daerah itu akan selalu bergerak datanya. Oke, kalau yang hilang sampai siang ini sudah terdata Pak? Ada berapa orang dan bagaimana dengan jumlah pengungsi juga Pak? Ya, untuk data jumlah yang hilang itu sekitar 400-an jiwa. Ini angka detailnya masih terus bergerak karena kita masih tetap membuka posko pengaduan dan data ini tetap bertambah dengan waktu, karena biasanya ketika yang ditemukan, yang korban meninggal ditemukan, secara otomatis biasanya yang korban hilang itu berkurang. Tetapi data yang kami terima untuk pengungsi memang juga terus bergerak datanya. Yang saat ini kita juga sedang inventarisasi dengan lebih detail, tidak hanya jumlah tetapi juga titik-titik kantong pengungsi yang coba kita petakan menggunakan GIS, sehingga ini yang nantinya menjadi dasar bagi tim udara untuk mendropping bantuan via udara. Jadi kalau masih ada kabupaten kota, misalkan untuk Provinsi Aceh, di mana saat ini saya sudah bergeser dari seminggu lalu di Silangit, pagi ini saya di Banda Aceh. Ini masih ada yang untuk akses darat, itu ada 4 kabupaten kota yang masih belum bisa kita tembus. Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini secara otomatis dorongan logistik kita lakukan via udara. Meskipun tonase bantuannya mungkin tidak sebanyak jalur darat, tetapi frekuensinya kita coba tingkatkan. Nah, kita coba kejar di titik-titik tadi yang saya sampaikan, kita coba mapping tidak hanya jumlah pengungsinya, tetapi juga titik-titik kantong pengungsi itu ada di mana, sehingga nanti heli bisa langsung bergerak ke titik-titik kantong pengungsian tersebut, Mas Reza. Oke, dari BNPB yang saat ini kan Bapak juga di Banda Aceh begitu Pak, dari Benar Meriah, Aceh Tamiang juga bantuan didistribusikan melalui udara. Di Biren ada jembatan yang putus juga Pak, begitu sejumlah wilayah di Aceh, kalau kita membahas wilayah Aceh dulu ya Pak. Sampai saat ini masih banyakkah daerah terisolasi yang memang terus diberikan bantuan? Ya, kami berkoordinasi dengan Balai Jalan dan BBWS Kementerian PU. Untuk jembatan itu banyak. Kalau misalkan disampaikan tadi ada satu titik, itu tidak hanya satu titik, itu banyak titik yang masih terputus. Tetapi tentu saja pemetaan dari tadi kami pagi ini berapat koordinasi untuk rencana operasi harian. Dihadiri Pangdam, Wakapolda, perwakilan dari Kementerian PU, dan Pusat Krisis Kesehatan. Ini juga membuka
permasalahan-permasalahan baru yang segera harus kami tuntaskan. Tidak hanya mau untuk pembukaan akses jalan, tetapi tadi juga dari Kementerian Kesehatan dan dari Wakil Gubernur menyampaikan ada cadangan tabung oksigen dan obat-obatan yang juga mulai menipis di beberapa kabupaten kota. Nah, ini juga menjadi atensi kita, dan ada kebutuhan toilet portable yang siang ini juga akan segera kita geser ke beberapa tempat yang bisa kami lakukan dengan udara atau dengan kapal laut. Jadi untuk Aceh, uh, dropping atau distribusi logistik tidak hanya jalur udara dan jalur darat untuk yang bisa diakses. Kami juga mencoba distribusi bantuan melalui jalur laut. Nah, jalur laut ini cukup signifikan tonase bantuannya, Mas Reza. Kita bisa mengangkat hingga 45 ton. Oke. Jadi ini juga tidak hanya pangan, tetapi kebutuhan-kebutuhan seperti tadi, toilet portable dan lain-lain itu juga bisa kita angkut dalam satu sorti pelayaran. Nah, hal Oke. seperti ini yang tadi kita bicarakan dan kita optimalkan dari hari ke hari. Oke, dioptimalkan bantuan distribusi logistik dari udara, darat, dan laut bahkan 45 ton untuk wilayah Aceh sendiri. Lalu bagaimana dengan Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, Pak? Apakah metode ini juga dilakukan untuk distribusi logistik baik itu udara, darat, dan juga laut, Pak Muhari? Untuk Sumatera Utara, udara kita fokuskan pendaratan bantuan di Sibolga. Jadi kemarin ada dukungan logistik beras 100 ton yang kita berangkatkan dari Jakarta dan kita daratkan di Sibolga. Oke. Nah, nanti dari pos pendaratan dari kapal laut ini, heli dan karavan akan mendistribusikan via udara ke titik-titik kabupaten kota yang terdampak. Untuk kabupaten kota yang memiliki airstrip, itu akan didistribusikan melalui pesawat karavan kami. Itu detonasinya bisa mencapai 1,5 ton. Untuk kabupaten kota yang tidak memiliki airstrip, itu kita akan distribusikan via heli dengan tonase sekitar 800 kg. Ini akan secara frekuentatif, artinya sorti penerbangannya akan coba terus kita tingkatkan, Ya. karena alhamdulillah ini cuaca cukup mendukung sehingga sorti penerbangan heli pun bisa kita tingkatkan. Oke. Terakhir untuk Sumatera Barat, ini situasinya sedikit lebih baik dari 2 provinsi lainnya. Tinggal yang kita tangani, atensi kita adalah Kabupaten Agam yang terdampak longsor banjir bandang Galodo dengan total korban sekitar 74 jiwa dan masih ada sekitar 60-an jiwa yang masih hilang. Mas Reza. Oke, kita terus update Pak terkait dengan data korban bencana Sumatera. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Nanti kami akan terus update terkait dengan tanggap darurat bencana Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak. Sehat-sehat, semoga distribusi bantuan logistik bisa tersalurkan untuk seluruh korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat.